Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Mari kita siapkan hatinya kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa ada sebagaimana kami ada sampai hari ini semua karena Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian sembah kami Tuhan. Berkati ibadahmu Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami percaya biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Jesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Dalam-Mu dan hidupku di dalam Yesusku. Kau sangat ku sama-sama katakan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Oh ya Tuhan, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Karena-Mu
kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada untuk menyembah-Mu ya Tuhan. We thank you Jesus. Oh, we offer our life to you. Sampai selama-lamanya ku kan setia Tuhan. Oh, haleluya. Jesus, Jesus. We worship you. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan Ku kan minum air-Mu, bagai rusa rindu selalu dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Sekali dengan segenap hatimu sama-sama katakan, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Oh Yesusku, ku kan menari. Karena-Mu, oh Yesus, ku kan minum air bagai rusa selalu dalam-Mu dan hidup-Mu. Oh yes, sekali lagi dengan segenap hatimu sama-sama katakan, oh, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesus. Haleluya. Hanya Kau sumber sukacita kami Tuhan. Hanya Kau sumber sukacita kami Tuhan. Jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Jiwa kami bisa menari di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan sukacita yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala pujian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji jatuhlah sang kekal, musik dan tarian, semua makhluk di bumi ini dengan senang hati pujian.
di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersama saya berdua. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi lebih lagi dengan kebenaran akan firman Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan selamanya. selamanya. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang semua yang angkat suaramu sama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Tuhan, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. sekali lagi dengan segenap hatimu sama-sama katakan, oh Yesus. Dengan segenap hatimu sama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku, juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Sekali dengan segenap hatimu sama-sama katakan, di hidup Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenang selamanya. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau satu-satunya juru selamat kami. Engkau satu-satunya penyelamat kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab di dalam janji-Mu, sebab di dalam nama-Mu terletak kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dan hari demi hari Tuhan ajar kami sebagai orang-orang muda-Mu Tuhan. Untuk senantiasa berjalan Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kami masih muda Tuhan, tetapi Engkau punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami mau klaim kemenangan yang daripada-Mu itu ada di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami siap
belajar kebenaran firman-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Roh Kudus Engkau yang pimpin kami, berikan kami pengertian, roh hikmat dan roh wahyu daripada-Mu untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani. Haleluya. Shalom teman-teman Petra Teens dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan teman-teman semua dalam ibadah online kita. Sekalipun di rumah masing-masing, tapi pasti masih semangat. Amin. Amin. Katakan amin dari rumahnya masing-masing. Haleluya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu topik yang diberikan, yaitu tentang free. Artinya adalah bebas. Bebas dari apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya cari-cari dulu. Artinya bebas itu adalah merdeka, tidak dijajah atau tidak diperbudak, kemudian tidak terbelenggu dan tidak terikat. Nah, pengertian yang kedua juga dikatakan bebas, artinya adalah digunakan sesuai tujuan, tidak terhalang atau tidak terganggu. Nah, sewaktu saya mempersiapkan bahan sharing pada hari ini, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat teman-teman Petra Teens? Dan apa sebenarnya bebas itu? Apa sebenarnya kebebasan yang sejati itu di dalam Tuhan? Dan saya juga mengingat-ingat pengalaman-pengalaman saya dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan benar-benar membebaskan kehidupan saya. Dan kata bebas itu tertuju juga kepada arti ini, digunakan sesuai tujuan, tidak terhalang atau tidak terganggu. Nah, Adam dan Hawa bebas. Sewaktu mereka diciptakan menjadi manusia, laki-laki dan perempuan, mereka adalah makhluk ciptaan yang bebas. Mereka bisa melakukan segala sesuatunya di Taman Eden. Mau makan apa ada, mau ngapain juga boleh, karena Tuhan memberikan mereka kuasa, kecuali satu, yaitu tidak memakan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Namun ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan itu, mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan sejak saat itu semua manusia ada di dalam kekuasaan dosa. Atau dikatakan diperbudak oleh dosa. Nah, kita baca dulu satu ayat di Efesus 2 ayat 10. Kita buka bersama dalam Efesus 2 ayat 10. Ya, kita baca bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ayat ini saya dapatkan ketika mengetahui bahwa pengertian bebas itu artinya digunakan sesuai tujuan. Berarti tujuan awal Tuhan menciptakan kita adalah manusia-manusia yang bebas di dalam kehendak Tuhan. Saya bacakan di dalam terjemahan lain, yaitu firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini dan memberi kepada kita hidup baru dari Kristus Yesus. Sejak dahulu sudah direncanakannya agar hidup ini kita pakai untuk melakukan perbuatan yang baik. Melakukan perbuatan yang baik. Artinya Tuhan menciptakan sedari awalnya kita ada, dari kandungan ibu kita, bahkan sebelum kita ada dalam kandungan pun, Tuhan merancangkan kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, awalnya, mari kita sadari dulu tujuan Allah menciptakan kita. Sadari bahwa kita diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian
Selanjutnya adalah tidak cukup hanya kita beragama Kristen untuk kita hidup bebas dari dosa. Ini adalah statement berikutnya. Ya, Tuhan sudah mati untuk kita, Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita, menggantikan kita dihukum, tetapi dosa itu masih terus menggoda. Dan namun dengan kematian dan kebangkitannya, kita bisa melawan dosa itu dan menaklukkannya. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, Kak, kita sudah ditebus dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi mengapa kita masih dibelenggu dengan dosa? Kenapa saya masih sering kalah dan tergoda untuk buat dosa? Kenapa? Kita baca dulu di Galatia 5 ayat 13. Kita baca Galatia 5 ayat 13. Ya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, di terjemahan lainnya di dalam bahasa Indonesia masa kini saya bacakan, saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang yang bebas. Kata bebas di situ ya. Tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Nah, di situ jelas bahwa kenapa kita masih sering kalah, kita masih sering tergoda untuk berbuat dosa, karena Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tuhan memberikan kita kebebasan, tetapi kita masih punya hak untuk memilih. Kita masih punya pilihan di tangan kita untuk kita bisa memilih melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu benar-benar memerdekakan kita, benar-benar membuat kita hidup bebas di dalam Tuhan. Kita buka bersama di Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya bacakan, di situ perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, ketika saya berdoa, saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan buat Petra Teens tentang tema free ini, atau untuk semua orang-orang muda yang menyaksikan ibadah online ini. Dan ada 3 poin yang saya dapatkan dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 ini. Kita lihat yang pertama adalah di ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, yang pertama itu adalah tetap dalam firman Tuhan. Menjadi murid, stay with God. Murid, berbicara tentang seorang murid. Murid senantiasa mengikuti gurunya. Artinya ketika kita sekolah, kita akan selalu mengikuti atau menuruti apa yang menjadi keinginan guru kita. Ya mungkin alasannya karena takut tidak dapat nilai, takut dapat nilai yang jelek dan sebagainya. Tetapi seorang murid pasti
Buat teman-teman yang masih sekolah, pasti akan menuruti gurunya, pasti akan mengikuti petunjuk-petunjuk gurunya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan ilmu, supaya nilainya kita juga bagus, dan sebagainya. Nah, itu murid. Dalam Yohanes 8 ayat 31 bahasa Indonesia masa kini, dikatakan kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, "Kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku." Nah, dari sini kita bisa belajar teman-teman, untuk kita mengikuti apa kata firman Tuhan. Jangan sampai kita sibuk mencari quotes-quotes terbaik, terkeren di dunia ini, atau dari penulis-penulis terkenal, tetapi kita tidak tahu apa yang firman Tuhan katakan. Ingat, sekalipun kita masih muda, Tuhan juga bisa pakai kehidupan kita. Tuhan tidak dibatasi oleh usia kita. Jangan kita berpikir bahwa, baca firman Tuhan, cinta firman Tuhan itu buat mama-mama, buat papa-papa, buat orang yang sudah dewasa. Saya nanti pilah baru serius baca firman Tuhan. No, tapi mulai dari sekarang, mulai dari sejak dini, mari kita memperlengkapi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Nah, bukan berarti kita tidak boleh mengambil quotes-quotes dari dunia atau kata-kata bijak, tetapi saring. Ini sesuai tidak dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita pegang suatu quotes, tetapi ternyata quotes itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Ada banyak quotes-quotes yang terlihat bagus, terlihat mendukung sekali suasana hati kita, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya apa ya? Kita bisa memaafkan tetapi tidak melupakan. Mungkin itu quotes-quotes yang terkenal juga sekarang. Tetapi firman Tuhan katakan, ampunilah, bahkan kasihilah musuhmu. Tanpa kita mengingat-ingat lagi, tanpa kita mengungkit-ungkit lagi kesalahannya yang dahulu. Kemudian poin yang kedua, setelah kita tetap dalam firman Tuhan di ayat yang 31, kemudian di ayat yang ke-32 mari kita lihat, karena waktu saya bacakan langsung di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Maka kalian akan mengenal Allah yang benar dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan. Jadi kalau di dalam terjemahan baru, di dalam Alkitab seperti biasa, kita lihat bahwa terjemahannya itu dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi di dalam terjemahan BIMK dikatakan bahwa kita akan mengenal Allah yang benar. Nah, ketika kita tetap di dalam firman Tuhan, kita ikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, maka kita akan mengenal Allah yang benar. Kita akan mengenal Allah yang benar. Siapa itu? Seperti apa itu Allah? Nah, coba perhatikan di Yohanes 8 ayat 33 sampai 34. Teman-teman perhatikan saja di dalam Alkitabnya. Di situ orang-orang malah bertanya kepada Tuhan, bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka, kami bukan budak siapa-siapa. Mereka tidak sadar bahwa diri mereka adalah budak dosa. Mereka tidak sadar bahwa mereka masih terbelenggu dengan dosa. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu. Saya bebas-bebas saja, saya tidak terbelenggu oleh apapun, saya tidak nakal-nakal amat, tapi tanpa sadar terkadang ada dosa-dosa terselubung yang masih ada di dalam diri kita. Dalam Mazmur 19 ayat 12 dikatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Seorang Raja Daud saja bisa mengatakan, Tuhan tolong bebaskan saya dari kesesatan yang saya tidak sadari. Sebelum melangkah ke tempat ini pun saya berdoa, Tuhan sebelum saya melayani, jika masih ada yang kurang berkenan, Tuhan tolong bebaskan saya dari kesesatan yang tidak saya sadari. Karena itu orang-orang muda, mari kita cintai firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari,
bagaimana caranya kita mau kenal Tuhan lebih lagi kalau kita tidak mau berusaha untuk mengenalnya melalui firman-Nya. Kadang kita bilang, Tuhan tuntun saya, Tuhan tolong saya dong, Tuhan tunjukkan saya harus buat apa. Tapi kita tidak membaca firman-Nya. Kita tidak membaca petunjuk-petunjuknya yang sudah Tuhan kasih di dalam firman Tuhan. Jadi mari sama-sama kita cintai firman Tuhan. Ya, pujian dan penyembahan, musik itu Tuhan pakai untuk bisa menjamah dan melawat kita. Tetapi firman Tuhan juga penting. Firman Tuhanlah yang menuntun kita pada kebenaran. Jangan dipisahkan. Jangan hanya suka, oh saya suka nyanyi-nyanyi saja kak. Untuk baca firman, nanti pideh. Ngantuk kak kalau baca. Tapi mari kita cintai firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga dan poin yang terakhir juga, yaitu kita lihat di dalam ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita benar-benar merdeka ketika Tuhan Yesus yang benar-benar memerdekakan kita. Poin yang ketiga ini saya tulis sebagai connect with Jesus. Artinya kita connect dengan Tuhan Yesus. Tetap Tuhan Yesus yang menjadi pusat dari segala sesuatunya. Kita mengandalkan Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya yang bisa membebaskan kita. Andalkan Yesus, bukan kekuatan diri sendiri. Saya mau baca firman Tuhan, saya mau rajin baca Alkitab, tapi kita pakai kekuatan kita sendiri. Lama-lama kita cuma baca Alkitab hanya sekedar, supaya habis Alkitab. Baca, tapi kita pakai kekuatan kita sendiri, kita tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan saya mau belajar firman-Mu, maka Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Kemudian connect with Jesus juga bisa diartikan sebagai baptis air, hidup baru. Memeteraikan karya penebusan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, intim dengan Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang kaku, Ia sangat rindu kita bergaul karib dengannya. Dan terakhir itu serahkan pada Yesus. Serahkan semuanya pada Yesus, datang kepada Tuhan Yesus. Nyatakan semua keluh kesah kita, pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita benar-benar dibebaskan. Nah mari koreksi diri kita orang-orang muda hari-hari ini, pribadi lepas pribadi. Mungkin firman Tuhan hari ini singkat, tapi saya rindu setiap orang-orang muda bisa terus merenungkan firman Tuhan di rumah mereka masing-masing, di rumah kita masing-masing, untuk kita melakukan firman Tuhan. Jangan ikuti ibadah tanpa mendapatkan apa-apa. Kerinduan saya orang-orang muda, setiap kali kita ibadah, kita mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Kita belajar sesuatu yang baru dari Tuhan. Nah hari ini kita belajar tentang bebas. Mari periksa hidup kita masing-masing, apakah kita sudah benar-benar bebas di dalam Tuhan. Mulai minta Tuhan tunjukkan dan menyadarkan kita. Bagian-bagian mana dalam hidup kita yang belum benar-benar dibebaskan. Yang masih terbelenggu. Karena kita sendiri yang tidak menyerahkannya pada Tuhan Yesus. Apakah masih ada yang lebih daripada Tuhan dalam hidup kita? Apakah masih ada gaya hidup kita yang membelenggu hidup kita? Contohnya kecanduan akan sesuatu, sampai kita lupa waktu, bahkan lupa Tuhan. Atau hal-hal lainnya. Mari tanggalkan semuanya di hadapan Tuhan hari ini. Karena satu, kebenaran yang penting adalah keterbukaan adalah awal pemulihan. Ketika saya berdoa untuk mempersiapkan sharing ini, Tuhan ingatkan tentang pengalaman saya mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Yaitu ketika saya terbuka dengan Tuhan. Dan juga dengan pemimpin saya.
Saya terbuka dan saya mengalami pemulihan. Bahkan ketika saya mempersiapkan ini, ayat ini terus terngiang bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun akan merdeka. Jadi kebebasan yang sejati, kebenaran yang sejati, hanya kita dapatkan ketika kita datang kepadanya. Ketika kita datang kepada Yesus apa adanya. Mari saya undang tim praise and worship. Mari kita datang kepada Tuhan apa adanya. Mari kita serahkan semuanya kepadanya. Saya berdoa biarlah Roh Kudus yang terus menuntun kehidupan kita, membuat kita mengerti, membukakan setiap hal-hal yang masih terbelenggu, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang muda yang bebas. Kebenaran itu benar-benar memerdekakan kita. Bahkan kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan tujuan Tuhan. Tujuan awal Tuhan menciptakan kita, yaitu menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Kebenaran-Mu di batinku. Amin. Kebenaran-Mu Tuhan. Ku simpan perkataan-Mu. Jujur, tulus, murni di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Tak ada selubung Kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk Kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang kami datang apa adanya di hadapan Kau. Yang Kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya, hatiku milik-Mu. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Katakan kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu di batin. Amin. Firman-Mu Tuhan. Simpan perkataan. Terima kasih Yesus. Jujur, tulus, murni di hadapan-Mu. Ini kami orang-orang muda. Oh, tak ada selubung, Tak ada selubung Kau dapati. Oh ya Tuhan, Di dalamku.
terima kasih Yesus. Ini kami orang-orang muda-Mu Tuhan. Kami datang apa adanya di hadapan-Mu. Dengan segala pergumulan kami Tuhan. Dengan segala masalah kami Tuhan. Dengan segala Tuhan beban-beban kami tanggalkan di hadapan-Mu. Semua kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Kami mau datang minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Bebaskan kami. Bebaskan kami dari kesesatan yang tidak kami sadari. Bebaskan kami Tuhan. Benar-benar bebas di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Hanya di dalam-Mu kami bebas. Hanya di dalam-Mu Yesus, Yesus. Kebenaran-Mu yang membebaskan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kebebasan dari Tuhan. Terima kebebasan dari Tuhan. Terima lawatan Tuhan dalam kehidupan. Biarlah Yesus itu datang sendiri, membebaskan setiap hati kita, membebaskan setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab hanya dekat dengan Engkau kami memiliki kebebasan yang sejati Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Dan Engkau yang membuang semua hal-hal yang buruk dalam hidup kami. Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru, seturut dengan tujuan-Mu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk melakukan kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan kami berdoa, kami minta, biarlah roh takut akan Engkau turun ke atas setiap orang-orang muda-Mu. Roh yang mencintai Tuhan, mengasihi Engkau, bahkan mengasihi firman-Mu, mencintai firman-Mu. Sebab dari firman-Mu Tuhan kami bercermin bagaimana keadaan diri kami. Ketika kami membaca firman-Mu kami tahu bahwa oh Tuhan, saya masih sombong. Saya masih tidak sabaran. Tuhan tolong ubahkan saya. Dengan firman-Mu kami bisa bercakap-cakap dengan Engkau Tuhan. Dan kami tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami terima roh-Mu yang memerdekakan kami. Kami terima kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, membebaskan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap selubung-selubung, setiap belenggu-belenggu dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kebebasan yang dari Tuhan, Tuhan beri dalam hidup kami untuk kami mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi dalam masa muda kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan kami berterima kasih, kami bersyukur buat lawatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi mengenal pribadi-Mu secara pribadi dalam hidup kami. Tuhan tuntun kami senantiasa melalui setiap saat teduh kami, melalui setiap firman yang kami baca. Melalui hal apapun juga yang kami alami bersama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Berkati setiap orang-orang muda-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang spesial daripada Tuhan. Tuhan berkati pendidikan mereka, masa depan mereka. Apapun yang mereka cita-citakan semuanya turut dengan kehendak Tuhan. Keluarga mereka Tuhan berkati. Bahkan jika ada yang masih dalam pergumulan, ada yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan yang berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Sebab Engkau Bapa kami yang baik.
Kami percaya Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Engkau berkati seluruh Petra Teens dimanapun berada Tuhan. Biarlah kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih buat hari ini, kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ibadah online kita selesai. Sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan serap hati naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sekali lagi dengan segenap hatimu sama-sama katakan. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.